Sarung Al-Samsi, Telkomsel IndiHome. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sumatera menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Bencana alam ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merenggut korban jiwa. BMKG mengungkapkan siklon tropis Senyar menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Selain dua cuplikan tadi, kabar utama juga menyajikan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Laura Luis, kita mulai rangkaian kabar utama selengkapnya. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sumatera menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Bencana alam ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tetapi juga merenggut korban jiwa. Sebuah jembatan penghubung dua kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat roboh usai dihantam air bah saat hujan lebat yang mengguyur sejak seminggu terakhir. Dan inilah detik-detik jembatan Gunung Nago ambruk. Jembatan satu-satunya penghubung dua kecamatan hancur dan putus total. Dihantam air bah saat hujan lebat yang mengguyur di Kota Padang, Sumatera Barat sejak minggu terakhir. Terlihat bagian utama jembatan ambruk setelah dihantam arus deras yang membawa material dari hulu sungai. Kejadian ini membuat warga panik karena robohnya jembatan tersebut diiringi bunyi gemuruh dan dentuman yang keras. Banjir bandang terjang negari Malala Timur, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu petang. Puluhan rumah serta sejumlah warga dilaporkan hilang. Inilah detik-detik terjadinya banjir bandang di Jorong Toboh, Nagari Malala Timur, Kecamatan Malala, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Rabu petang kemarin. Terlihat dari rekaman video amatir warga, adanya aliran air bah menerjang pemukiman warga. Saat ini kondisi di kawasan tersebut masih hujan deras dan warga yang berada di bantaran sungai mengungsi. Dari laporan warga sekitar, ada 2 orang yang ditemukan meninggal dunia. Namun disinyalir masih ada beberapa orang yang masih hilang. Tim SAR gabungan saat ini sedang perjalanan menuju lokasi kejadian. Meski harus memutar jalan melewati Padang Pariaman, karena akses jalan terdekat amblas tidak bisa dilewati kendaraan apapun. Ruas jalan utama penghubung Padang Bukit Tinggi di kawasan Lembah Anai, Padang Panjang, Sumatera Barat siang tadi longsor, pemirsa. Warga diungsikan dengan truk TNI. Inilah rekaman video warga pasca longsor di ruas jalan utama Padang Bukit Tinggi. Tepatnya batas kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat siang tadi. Warga yang bermukim di titik ini diungsikan dengan menggunakan truk TNI. Menurut informasi dari sejumlah warga setempat menyebutkan ada 1 korban meninggal dunia terseret longsor. Petugas masih melakukan upaya evakuasi di titik tersebut. Timbunan longsor.
Sebanyak 11 orang warga Aceh Tengah tertimbun longsor. 9 orang meninggal dunia, 2 orang lainnya masih dalam pencarian. Hujan yang mengguyur selama hampir 1 pekan membuat Kabupaten Aceh Tengah diterjang banjir dan tanah longsor. Akibatnya, selain merusak bangunan, tanah longsor juga telah membuat 11 orang tertimbun. Akibat banjir dan tanah longsor tersebut, sebanyak 1.400 jiwa warga kini telah mengungsi ke tempat yang lebih aman seperti sekolah dan masjid. Banjir bandang dan tanah longsor membuat Kabupaten Aceh Tengah kini terisolasi disebabkan banyak jalan dan jembatan putus. Hujan dengan intensitas tinggi yang melanda sejak beberapa hari menyebabkan banjir di sejumlah wilayah kecamatan di Kota Medan, Sumatera Utara. Akses jalan hingga permukiman rumah warga terdampak banjir, membuat aktivitas masyarakat Kota Medan terhambat. Diketahui sebanyak 21 kecamatan di Kota Medan terdampak banjir. Sebanyak 6 tim pencarian dan pertolongan kelas A Medan tersebar di beberapa wilayah Kota Medan telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir. Belum ada data resmi dari tim SAR maupun BPBD Kota Medan terkait bencana banjir yang merendam sejumlah wilayah Kota Medan. Kemudian pemirsa, bagaimana kondisi terkini di sejumlah lokasi bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat? Kita sapa rekan Nofri Afandi di Padang Sidempuan, rekan Haidir di Aceh Tengah, Aceh, dan Andri Syaputra di Agam, Sumatera Barat. Kita ke rekan Andri Syaputra terlebih dahulu di Agam, Sumatera Barat. Andri, seperti apa kondisi di sana saat ini? Silakan. Ya, Laura, dapat saya laporkan kondisi terkini di lokasi Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Toboh Gadang, Toboh Tengah, ya, Kecamatan Malala. Bahwasanya hingga sejauh ini tim SAR gabungan telah mengevakuasi 10 korban yang meninggal dunia. Dari data sementara masih belum bisa dipastikan berapa jumlah korban pastinya. Tim SAR gabungan masih melakukan pencarian korban lainnya yang belum ditemukan. Sejauh ini 10 korban jiwa sudah ditemukan tim SAR gabungan. Nah, sore tadi juga jalan lintas nasional Padang Bukit Tinggi, tepatnya di Nagari Selayang Bawah, Kota Padang Panjang juga terjadi banjir bandang yang mana mengakibatkan arus lalu lintas Padang Bukit Tinggi itu lumpuh total. Dan juga banjir bandang ini juga menghantam pemukiman warga yang mana di Kota Padang Panjang itu sendiri juga terjadi korban jiwa. Korban jiwa yang ditemukan di Kota Padang Panjang itu berjumlah 7 orang. Yang sampai sejauh ini tim SAR gabungan juga masih melakukan pencarian korban-korban lainnya. Diketahui bahwasannya di Kota Padang Panjang tersebut yang di lokasi banjir bandang ada sekitar 20 kakak kurang 20 kakak lebih yang berada di lokasi banjir bandang tersebut. Begitulah. Baik, 10 korban telah dievakuasi pada hari ini. Dari Agam, Sumatera Barat, pemirsa, kita bergeser ke Aceh. Di sana ada rekan Haidir yang akan menggambarkan untuk Anda. Haidir, silakan. Seperti apa kondisi di sana? Baik, Laura, untuk hingga malam hari ini kondisi di Aceh Tengah masih hujan, rintik-rintik. Untuk upaya evakuasi terhadap korban tertimbun terus dilakukan oleh petugas gabungan. Hingga saat ini masih ada 2 warga yang belum ditemukan. Namun petugas gabungan hari ini berhasil mengevakuasi 15 warga yang ikut tertimbun pada peristiwa pada hari ini. Untuk logistik sendiri, para pengungsi saat ini berjumlah 2.000, kurang lebih 2.000 jiwa telah mengungsi. Namun logistik sangat terbatas disebabkan banyak akses jalan dan jembatan yang putus untuk menuju Kabupaten Aceh Tengah. Dan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sendiri telah menetapkan
bencana ini sebagai bencana darurat dan memohon kepada pemerintah pusat dan provinsi untuk segera mengirim bantuan baik alat berat maupun logistik makanan karena sangat dibutuhkan oleh para pengungsi untuk saat ini. Untuk sementara seperti itu, Laura, laporannya. Baik, sejumlah logistik masih terputus karena akses jalan yang belum bisa dilewati. Pemirsa, kita juga akan mengupdate informasi dari Padang Sidempuan Medan. Ada Nofri Afandi di sana. Silakan Nofri. Ya, Laura dan juga pemirsa, kami mengabarkan dari wilayah Padang Sidempuan, Sumatera Utara, di mana saat ini kami mendapatkan data terbaru dari BPBD Sumatera Utara terkait bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah wilayah Provinsi Sumatera Utara, seperti di Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Utara, dan Padang Sidempuan. Di mana saat ini korban meninggal dunia akibat bencana alam ini terus bertambah. Dari data terbaru yang kami dapatkan, untuk wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, saat ini ada 4 orang meninggal dunia, di mana banjir bandang dan tanah longsor ini melanda sejumlah lokasi. Di antaranya untuk banjir bandang di Kecamatan Pandan, Sarudik, Badiri, Kolang, Tuka, Lumut, dan Kecamatan Pinangsori. Tanah longsor terjadi di Badiri, Sibabangun, Lumut, Sarudik, Tapian Nauli, dan Kecamatan Tuka. Untuk wilayah Kota Sibolga, pemirsa, yang saat ini masih terisolasi, akhirnya pihak BPBD mendapatkan jumlah data terbaru, di mana saat ini dikabarkan sudah ada 17 orang yang meninggal dunia akibat bencana alam yang terjadi di Kota Sibolga, di mana banjir bandang dan tanah longsor terjadi di 4 kecamatan, diantaranya Sibolga Kota, Sibolga Selatan, Sibolga Utara, dan Sibolga Sambas. Untuk wilayah Tapanuli Selatan, pemirsa, saat ini dikabarkan ada 15 orang meninggal dunia, namun dari data kepolisian yang kami dapatkan sudah ada 17 orang meninggal dunia. Tentunya data-data tersebut masih terus bergerak ataupun fluktuatif dan masih menunggu data pasti dari berbagai pihak yang tengah menghimpun data jumlah korban di setiap wilayah. Sementara itu untuk di wilayah Tapanuli Utara, pemirsa, 3 orang sudah dinyatakan meninggal dunia, di mana banjir bandang terjadi di 4 lokasi dan tanah longsor terjadi di 3 lokasi. Seperti di Kecamatan Simangumban, Purbatua, Siatas Barita, dan Tarutung, kemudian Kecamatan Adian Koting, dan Parmonangan. Sejumlah bencana alam terjadi di sekitar wilayah Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Padang Sidempuan ini, juga Kota Sibolga, diakibatkan cuaca ekstrim yang terjadi sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi. Demikian data sementara kami sampaikan. Saya kembalikan ke Laura di studio. Baik, Nofri Afandi mengabarkan langsung dari Padang Sidempuan Medan. Sebelumnya ada rekan Andri Syaputra dari Agam Sumatera Barat dan Khaidir dari Aceh Tengah. Terima kasih atas informasi Anda rekan-rekan. Selamat bertugas dan selalu berhati-hati di sana. Jaga kesehatan. Pemirsa, BMKG mengungkapkan siklon tropis Senyar menjadi salah satu faktor penyebab bencana banjir bandang dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. BMKG menyatakan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat waspada cuaca ekstrim. Siklon tropis ini dia merupakan pusaran angin yang membawa air dari laut menuju kemana ke pergerakannya. Untuk saat ini kemarin siklon tropis Senyar ini terbentuknya di sekitar pesisir barat Aceh, yang dimana dia membawa uap air yang cukup banyak lalu bergeraknya ke arah timur, sehingga uap air yang banyak itulah banyak turun di sekitar Sumatera bagian utara. Jadi dampak yang diakibatkan adalah meningkatnya intensitas curah hujan dari sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Aceh hingga Sumatera Barat. Siklon tropis Senyar ini dalam 3 hari ke depan itu masih berpotensi mengakibatkan hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat. Dan angin kencang juga ada di Aceh dan di Sumatera Utara. Lalu kalau untuk siklon tropis Koto yang di Laut Cina Selatan itu intensitas hujan berpotensi terjadi sedang hingga lebat di Kepulauan Riau. Menko PMK, BNPB, Basarnas, BMKG bersama kementerian terkait menggelar rapat koordinasi untuk membahas percepatan penanganan banjir dan tanah longsor di Aceh, Sibolga, dan Tapanuli. Menko PMK Pratikno menyampaikan dampak siklon tropis Senyar tak hanya menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur, namun juga terputusnya akses vital di sejumlah titik. Bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Sumatera mendorong pemerintah untuk menggelar rapat koordinasi tingkat menteri demi mempercepat penanganan darurat.
Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Ribut-ribut bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah muncul usai Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengeluarkan ultimatum soal keberadaan bandara khusus PT IMIP atau IMIP Private Airport di Morowali. Pada 20 November 2025, TNI menggelar latihan komando gabungan di Morowali, tepatnya di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin hadir langsung dalam latihan gabungan ini bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan sejumlah pejabat tinggi negara lainnya. Dalam kesempatan ini, Menhan mendapati hal yang selama ini tertutup dari publik. Bandara PT IMIP yang beroperasi sejak 2019 disebut tidak memiliki pengawasan dari aparat pemerintahan yang berwenang. Meski Bandara IMIP telah terdaftar dan mengantongi izin Kementerian Perhubungan, namun beredar kabar jika bandara ini tidak memiliki petugas imigrasi ataupun bea cukai. Alhasil pergerakan barang dan manusia di Bandara PT IMIP tidak terpantau. Baik itu dalam rangka intercept terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan mempunyai indikasi kegiatan-kegiatan ilegal, dan intercept ini dalam latihan dilakukan oleh prajurit-prajurit Tentara Nasional Indonesia terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita harus menegakkan regulasi, tapi ternyata masih terdapat celah-celah yang merupakan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi, bahkan juga bisa berpengaruh kepada stabilitas. Ya pemirsa, bandara khusus harus ada otoritas negara dunia penerbangan, harus ada self-discipline, monitoring, law enforcement. Penyimpangan bisa terjadi tidak hanya di Morowali. Bandara harus memiliki custom immigrating quarantine, pelanggaran aturan bagian dari pengelolaan manajemen penerbangan. Berikut cuplikannya untuk Anda. Ya, di dunia penerbangan dan di dunia yang teknologi heavy, yang berkecimpung dalam hal yang teknologi tinggi, itu tuntutannya ada 3. Yang pertama adalah self-discipline. Ya. Harus ada disiplin, kesadaran disiplin yang tinggi. Yang kedua, disiplin kan nggak mungkin lah bisa muncul sendiri. Sehingga dia diperlukan close continuous monitoring. Ya, pengamatan melekat yang terus-menerus. Ini juga nggak efisien kalau tidak ada satu lagi, law enforcement kalau ada pelanggaran. Pak Cip, sebenarnya begini, peraturannya udah ada, jelas sudah ada semua, ya, udah ada semua. Ada pengawasan apa enggak? Ya, kan? Oke, ada Pak pengawasan. Oke, kalau ada pengawasan, waktu ada pelanggaran ada hukuman enggak? Ada law enforcement enggak? Nah, sebab kalau kita bicara tentang penyimpangan regulasi, nggak usah ke Morowali, tiap hari kita bisa lihat juga kan di Cengkareng kan bisa ada orang yang turun dari pesawat bisa keluar kan, wah, kita nggak tahu kan. Ngomong-ngomongnya gitu. Tetapi maksud saya di sini adalah pelanggaran peraturan itu bagian dari pengelolaan manajemen penerbangan. Jadi dia harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka muncul. Itu sebabnya salah satu munculnya itu isu Morowali. Pemirsa, Kabar Utama akan kembali usai jeda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Kabar Utama.
Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor gagal beraksi setelah motor hasil curiannya mendadak terjatuh di kawasan perumahan elit Dreamland. Para pelaku akhirnya menjadi bulan-bulanan pasar. Puluhan warga di perumahan Dreamland, Kelurahan Babat Jerawat, Kecamatan Pakal, beramai-ramai menghakimi salah satu pencuri sepeda motor yang gagal kabur. Pencuri sepeda motor berjumlah 2 orang. Seorang berperan sebagai eksekutor, sementara pelaku lainnya berperan sebagai joki yang membantu melarikan diri. Namun aksi pencurian keduanya gagal karena motor yang mereka curi terjatuh. Sehingga warga pun menghakimi kedua pelaku. Kepada polisi, keduanya mengaku baru 3 bulan keluar penjara dan telah melakukan pencurian sebanyak 3 kali demi memenuhi kebutuhan ekonomi dan gaya hidup. Petugas Rutan Kelas 1 Bandung berhasil gagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi oleh seorang wanita. Dalam penyelundupan ini ditemukan 11,5 gram sabu dan 5 butir ekstasi. Aksi penyelundupan narkoba ke dalam Rutan Kelas 1 Bandung kembali terjadi. Seorang wanita muda yang hendak mengunjungi warga binaan nekat menyembunyikan sabu ke dalam organ intim demi mengelabui petugas. Upaya itu pun berhasil digagalkan setelah petugas melihat gerak-gerik mencurigakan. Kepala Rutan Kelas 1 Bandung Masyuri Alwi mengungkapkan bahwa petugas awalnya mencurigai gerakan tidak wajar dari pengunjung wanita tersebut ketika melewati pemeriksaan badan. Petugas juga melihat pengunjung ini memindahkan keranjang barang ke sakunya. Dari situ kecurigaan muncul dan pemeriksaan diperketat. Sehingga kecurigaan para petugas kami untuk memastikan kembali, menggeledah kembali sehingga mendapatkan sabu sebanyak 3 plastik. Namun bukan sampai saat itu, tetap dilanjutkan penggeledahan keseluruhan badan dan dicurigai masih ada barang yang akan disembunyikan sehingga dilakukan pemeriksaan kembali pada alat kelaminnya. Nah, di situ menemukan kembali sabu sebanyak 1 plastik besar dan 5 butir ekstasi. Saat ini pelaku langsung diserahkan ke pihak kepolisian bersama seluruh barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut, termasuk warga binaan yang memesan akan dilakukan pemeriksaan. Kasus ini kembali menjadi bukti bahwa penyelundupan narkoba ke dalam rutan kini semakin berani dan memanfaatkan berbagai cara ekstrim untuk menghindari pemeriksaan. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Untuk memperbarui informasi soal petugas Rutan Kelas 1 Bandung yang berhasil gagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu dan ekstasi, sudah terhubung bersama kami Karutan Kelas 1 Bandung, Bapak Masyuri Alwi. Selamat malam Pak Alwi, ini bagaimana kronologi dari upaya penyelundupan tersebut Pak Alwi? Selamat malam Mbak Laura. Baik, kami akan menceritakan kronologis kejadian percobaan penyelundupan narkoba di dalam Rutan 1 Bandung. Pada hari Rabu 26 November sekitar pukul 10.30 berkat kejelian profesionalitas dan pelaksanaan standar prosedur dan pengedarannya, kami mengagalkan upaya penyelundupan narkoba dari seorang pengunjung wanita berinisial PA. Nah ini waktu itu mengambil kesempatan untuk berkunjung salah satu narapidana di dalam. Nah dengan gerak-geriknya yang berawal dengan keranjang dipindahkan ke salah satu sakunya sehingga petugas kami mencurigakan ada hal yang aneh sehingga kami atau saya mengajukan penggeledahan. Nah, diketemukan 3 plastik kecil berisi sabu dan 2 pipet bon. Nah, tidak sampai saat itu saja, petugas kami kembali melakukan penggeledahan dengan keseluruhan badan sampai ke ujung kaki dengan memeriksa salah satu alat vitalnya. Nah, diketemukan kembali 1 plastik besar berisi sabu dan 1 pet dan 5 pil ekstasi. Begitu, Pak.
Baik, kemudian setelah kejadian ini apakah akan ada evaluasi terkait prosedur pemeriksaan Pak Alwi? Karena mengingat obat-obatan terlarang ini disembunyikan di dalam bagian yang vital. Ya, yang pastinya kami selalu meningkatkan frekuensi penggeledahan rutin dan insidentil dan pengetatan pemeriksaan badan pengunjung dan barang bawaan dan penguatan kepada petugas untuk internal serta evaluasi prosedur pengamanan. Begitu, Mbak Lora. Baik, kalau kami boleh tahu Pak Alwi. Baik, silakan dilanjutkan Pak. Dan ini merupakan salah satu kegiatan selaras dengan 13 akselerasi program Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dan instruksi dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Jawa Barat, Mbak Lora. Baik Pak Alwi, kalau kami boleh tahu sudah berapa kali kira-kira kejadian serupa ini terjadi di sana? Apakah ini pertama kalinya atau pernah terjadi sebelumnya? Nah, dengan pada tahun yang sama juga, tahun 2025, petugas kami sudah 2 kali menggagalkan percobaan penyeludupan sabu di dalam rutan kelas 1 Bandung. Dan selanjutnya ketika itu juga kami serahkan barang bukti dan pelaku dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Polrestabes Bandung. Baik, terima kasih atas informasi Anda Pak Alwi. Selamat malam, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Mbak Lora, selamat malam. Dan pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, 44 orang tewas dalam kebakaran yang terjadi di kompleks apartemen di Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong. 7 blok yang ada di kompleks apartemen ini terbakar, pemirsa. Kebakaran besar ini menghanguskan kompleks apartemen yang memiliki sekitar 2.000 unit hunian. Api cepat membesar dan membuat penghuni terjebak di dalam gedung. Data sementara yang dirilis otoritas setempat, 44 orang tewas dan lebih dari 200 orang masih dalam pencarian. 2 orang WNI dikabarkan turut menjadi korban tewas dalam insiden ini. Kebakaran kompleks apartemen ini menjadi salah satu bencana terburuk yang terjadi di kota ini dalam beberapa dekade terakhir. Hingga kini, penyebab kebakaran masih diselidiki. Empat orang pekerja migran Indonesia menjadi korban dalam kebakaran kompleks apartemen yang terjadi di Wang Fu Court, Taipo, Hong Kong. 2 orang meninggal dunia, sementara 2 orang lainnya terluka. Para WNI tersebut merupakan pekerja migran di sektor domestik. Dari hasil koordinasi intensif KJRI Hong Kong dengan Hong Kong Police Force, diperoleh informasi hingga saat ini 2 orang WNI dinyatakan meninggal dunia dan 2 orang lainnya mengalami luka-luka. Semua korban merupakan pekerja migran Indonesia sektor domestik. KJRI Hong Kong terus berkoordinasi dengan otoritas setempat serta pihak-pihak terkait lainnya untuk memantau perkembangan situasi dan memberikan pendampingan lanjutan kepada WNI yang terdampak, termasuk penyediaan tempat singgah sementara dan logistik pada gedung KJRI Hong Kong. Kita ke kabar lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Ratu Maksiba dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka, Jakarta pada Kamis siang. Kunjungan Ratu Maksiba ke Indonesia sebagai penasihat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Ratu Maksiba tiba di Istana Merdeka Jakarta pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dan disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto serta jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Presiden Prabowo memperkenalkan Menteri Kabinet Merah Putih yang hadir, di antaranya Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Menteri Luar Negeri Sugiono. Kedatangan Ratu Maksiba ke istana untuk melaporkan sejumlah temuannya di bidang kesehatan keuangan,
Seusai mengunjungi beberapa pabrik dan UMKM, serta melakoni pertemuan dengan Lembaga Keuangan Indonesia. Kasus kematian ibu hamil di Papua bersama bayi yang dikandungnya di Papua setelah ditolak oleh 4 rumah sakit mengundang keprihatinan banyak pihak. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengaku telah mengirimkan tim investigasi dan menyiapkan langkah perbaikan layanan kesehatan di Papua. Berikut pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk Anda. Ya, untuk masalah yang mendasar ini, Kementerian Kesehatan membangun sistem pendidikan hospital base dan nanti kita akan mengakselerasi perekrutan putra-putri daerah. Putra-putri daerah. Agar mereka tinggal di sana, mereka pegawai di sana, nggak usah nanti pindah-pindah lagi gitu ya. Kesempatan kerjanya bagi putra-putri daerah juga bagus. Agar kemudian mereka bisa menjadi dokter spesialis, belajar menjadi dokter spesialis di daerah asal mereka berada. Kita juga menyampaikan dan kita akan berkoordinasi lagi khususnya untuk Papua, Kepala Dinas Kesehatan sebagai pimpinan tertinggi wakil pemerintah di bidang kesehatan di sana harus benar-benar melakukan tugas pembinaan dan pengawasan supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi, termasuk memberikan sanksi. Karena di Undang-Undang Kesehatan yang baru sanksinya jelas itu, sebagai pimpinan rumah sakit yang tidak melayani pasien di masa kegawat daruratan. Kan itu harus dilayani. Pemirsa, informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Utama. Pemirsa, personel Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol di wilayah Kodim 0311 Pesisir Selatan evakuasi warga terdampak bencana di Nagari 4 Koto Hilya, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak pagi menyebabkan beberapa wilayah terendam banjir dan memicu longsor di sejumlah titik sehingga membahayakan keselamatan warga dan mengganggu aktivitas masyarakat. Menindaklanjuti kondisi tersebut, personel Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol yang berada di wilayah Kodim 0311 Pesel bergerak menuju lokasi terdampak untuk melaksanakan evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan peralatan darurat dan melalui koordinasi cepat bersama pemerintah daerah, BPBD, aparat nagari, serta relawan setempat. Kodam 20 Tuanku Imam Bonjol juga telah menyiagakan pasukan tambahan sebanyak 1.210 personel. Banjir bandang kiriman menerjang ibu kota Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara di Kecamatan Pandan. Sebanyak 20 kelurahan dan 2 desa yang ada di Kecamatan Pandan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah terendam banjir setinggi 1 meter. Tim penyelamat telah mengevakuasi ribuan warga dari lokasi banjir ke tempat yang dianggap masih aman. Ratusan warga lainnya dievakuasi ke gedung olahraga Pandan dan sebagian mengungsi ke rumah kerabat. Pemirsa, kabar penting sepanjang hari ini kami rangkum selengkapnya dalam Kilas Kabar berikut ini untuk Anda. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah Sumatera menyebabkan banjir dan tanah longsor di beberapa daerah. Bencana alam ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur, tapi juga merenggut korban jiwa. Sebuah jembatan penghubung 2 kecamatan di Kota Padang, Sumatera Barat roboh usai dihantam air bah saat hujan lebat yang mengguyur sejak seminggu terakhir. Kejadian ini membuat warga panik karena robohnya jembatan tersebut diiringi bunyi gemuruh dan dentuman yang keras.
Puluhan penumpang kapal motor yang mengalami mati mesin di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta dievakuasi tim penyelamatan damkar Kepulauan Seribu Rabu petang. Kapal sempat terombang-ambing di tengah laut selama 1 jam. Sebelumnya kapal motor ini mengantarkan penumpang dari Pulau Putri ke Pulau Pramuka, namun di tengah perjalanan mesin kapal rusak hingga akhirnya meminta bantuan evakuasi. Setelah berhasil dievakuasi, para penumpang dan ABK dibawa ke dermaga Pulau Harapan yang merupakan pulau terdekat. Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan resmi Ratu Maksima dari Kerajaan Belanda di Istana Merdeka Jakarta Kamis siang. Kunjungan Ratu Maksima ke Indonesia sebagai penasihat khusus Sekjen PBB untuk kesehatan keuangan. Kedatangan Ratu Maksima ke istana untuk melaporkan sejumlah temuannya di bidang kesehatan keuangan seusai mengunjungi beberapa pabrik dan UMKM serta melakoni pertemuan dengan lembaga keuangan negara. Tim TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kilas kabar tersebut sekaligus menutup kabar utama pada malam ini. Setelah ini Anda akan menyaksikan program kabar hari ini bersama Hedar Fasal. Saya Laura Luis, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Didukung oleh Sarung Al Samsi, Telkomsel IndiHome.